Jadi kemarin saya itu didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. JPU-nya sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Sengkarut konflik hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys masih bergulir panas dan menyisakan polemik tak berkesudahan. Sederet persoalan baru seperti tidak ada habisnya bermunculan. Tak hanya berkaitan dengan para pihak yang terlibat secara langsung, pihak luar pun ikut terkena getahnya. Salah satunya adalah kejadian yang menimpa seorang bernama Linda, selaku konten kreator yang belakangan ini tampak vokal bersuara dan berbagi komentar soal perkara Nikita. Ya, belum lama ini Linda telah berbagi kabar cukup mencekam, di mana ia mengaku kediamannya didatangi oknum aparat penegak hukum usai konten unggahannya tentang Nikita viral di dunia maya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi menurut penjelasan Linda? Jadi kemarin saya itu didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Jadi seperti itu ya teman-teman, begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini. Padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami, tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena dan itu benar. Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirzani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya teman-teman. Banyak banget yang nge-DM aku, kenapa sih nggak mengungkapkan sebuah kebenaran? Apakah saya sudah diancam? Saya di sini tidak menerima ancaman apapun juga, dan saya tipikal orang yang tidak bisa dibully ataupun diancam. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya tidak memihak kepada NM ataupun RG, karena saya tahu betul sifat daripada JPU ini. Jadi saya memberikan kunci supaya kalian membuka kunci itu dan menemukan jalan itu sendiri. Jadi kalian tahu saya berhadapan dengan para oknum. Saya harap kalian juga mengerti kalau saya itu punya anak yang harus saya lindungi dan nafkahin juga. Kalau seandainya saya kenapa-napa, tiba-tiba saya dipanggil atau saya hilang dari muka bumi, itu bagaimana dengan anak-anak saya? Dan jujur selama 2 tahun saya tuh diintimidasi oleh para oknum ini. Jadi mereka itu bukan orang sembarangan, mereka sangat profesional dalam pekerjaan mereka. Mereka sangat tunduk dan taat juga. Jadi karena kebetulan JPU-nya sama, makanya saya menotis kalian dan memberikan kunci itu supaya kalian menemukan jalan itu sendiri. Jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai 1 Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Linda Tan sebenarnya memiliki konten yang cukup berbeda dengan sosok pegiat media sosial lain yang sama-sama vokal bersuara tentang polemik Nikita. Bukan sekedar meluapkan rasa kecewa, Linda juga berbagi pengalaman pribadi yang ia alami bersama sang suami. Pasalnya, apa yang ia alami saat itu diakuinya hampir sama persis dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani saat ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Linda Tan tentang kasus yang menimpa sang suami tercinta? Jadi kasus suami aku tuh sebenarnya sudah final di pengadilan teman-teman, tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin saya itu tidak kenal
kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga. Akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai di pengadilan, tapi bisa dilaporkan kembali. Jadi untuk kasus yang sudah pernah dilaporkan, pelapornya sama, objeknya sama, itu tidak bisa dilaporkan kembali, dan itu masuk ke Undang-Undang Nebis Indem. Tapi nyatanya di negara Konoha kita ini peraturan dibuat untuk dilanggar, dan itu bisa dilaporkan kembali, teman-teman. Kalau memang ada dugaan itu, tentu kan harus ada bukti kan ya, harus ada 2 alat bukti. Nah kalau nggak ada, nanti mereka nggak akan lanjutkan. Gitu, jadi pihak merasa oh ada kayak gini, menurut saya tempuhlah prosedur, karena setiap ada jalur. Yang tak kalah mencolok perhatian, cara aparat penegak hukum menangani kasus bukanlah satu-satunya kemiripan dari cerita Linda dan perkara Nikita. Ya, melalui konten unggahannya yang lain, Linda Tan bercerita tal jaksa penuntut umum perkara Nikita Mirzani terlihat sama dengan jaksa penuntut umum yang bertugas di kasus sang suami dahulu. Lantas mungkinkah Linda Tan merasa Nikita Mirzani akan bernasib sama dengan suaminya? Serta bagaimanakah pula Linda Tan menjelaskan kesamaan jaksa penuntut umum di 2 perkara itu? JPU-nya sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya, dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP, akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya, dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat, ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri, padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas, tegas aja gitu, jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto. Itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat. Ya, dia tuh pasti kemana-mana, berkor kemana-mana, itu udah pasti. Memang logatnya seperti itu. Ya dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan. Ya itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak datang di pengadilan. Kita harus yang namanya sampai di infus, ya kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun, tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Kalau saya ngelihat itu suatu proses saja. Siapa yang merasa mungkin sepanjang, lihat dulu itu masih di dalam saat berjalannya proses persidangan tidak. Nah ini kan kembali, kalau dalam proses persidangan itu kan kembali kepada hakimnya. Kalau dibiarkan oleh hakim nggak ada masalah kan dia jalan-jalan aja. Jadi demikian kalau menurut saya, kita lihat aja. Oh itulah dinamikanya kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah kalau ada yang dilanggar, ada pihak merasa dilanggar suatu aturan tertentu, kan ada ya. Kalau misalnya hakim yang melanggar katakanlah ininya kode etiknya dia, ada yang namanya KY, Komisi Yudisial. Kalau jaksa ada yang melanggar itu, ada yang namanya Komja, Komisi Kejaksaan. Kalau advokat kan ada juga yang kode etiknya dia. Dilihat aja yang kira-kira yang ini udah apakah masih dalam batas-batas yang mana, itu aja ukurannya. Kalau masih tata tertib, tentu kan persidangan hakim. Tapi kalau para orang ini udah melanggar, rasanya itu apakah hakimnya, apakah jaksanya, atau advokatnya, masing-masing kan ada perkumpulannya mereka. Itu bisa ditanyakan ke situ. Tak berhenti sampai di situ saja, ternyata sederet kesamaan dari perkara Nikita Mirzani dengan memori Linda Tan soal persidangan sang suami. Ya, tak cukup dengan cara penanganan serta sosok jaksa penuntut umum yang sama,
Linda juga mengaku kalau dirinya mendapatkan perlakuan serupa dari pihak bank swasta. Layaknya Nikita, semua informasi tentang transaksi dari rekening keluarga Linda Tan juga dikupas habis oleh pihak bank tersebut. Padahal, sang suami terdaftar sebagai nasabah prioritas. Lantas seperti apa pandangan praktisi hukum tentang aksi pihak bank yang menguiti rekening seorang terdakwa? Serta bagaimanakah pula penjelasan Linda Tan terkait pengalamannya dahulu? Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirzani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang. Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes, dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku, nah berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA. Gimana prioritas diobok-obok, yang biasa juga diobok-obok. Gimana coba pihak Bank BCA untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda tangan surat kuasa juga, tapi rekening saya juga diobok-obok. Oh iya, itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya diobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Apakah BCA salah? Itu pertanyaannya kan? Iya. Apakah BCA salah membuka menyampaikan rekening kepada penyidik, kepada penegak hukum? Jawabannya tidak. Sepanjang pemberian atau pembukaan informasi mengenai rekening tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadi ketika BCA sebagai suatu entitas, bank kemudian menyerahkan itu, tentunya sudah ada perintah. Perintah ini bukan sekedar perintah dari penyidik, tapi perintah dari Bank Indonesia. Karena setiap pembukaan rekening untuk kepentingan hukum itu selalu melalui proses dari penyidik mengajukan surat lewat Kapolri kepada Kepala Bank Indonesia untuk dimohonkan untuk dibuka rekening. Nah, rekening mana yang dibuka? Rekening bank ini, bank ini, bank ini, begitu. Nanti Bank Indonesia akan menyampaikan pembukaan rekening bank ini, dan menyampaikan kepada bank yang bersangkutan. Sehingga atas dasar permintaan dari penyidik melalui Bank Indonesia, persetujuan, kemudian melalui kepala bank yang bersangkutan diperintahkan kepada manajer, kepada kepala cabang untuk membuka rekening. Jadi asal surat-surat sudah lengkap, dibukalah rekening itu. Itulah bentuk posisi yang dilegalkan oleh undang-undang, oleh undang-undang perbankan. Terlepas dari apa yang dialami oleh konten kreator Linda Tan, perkara Nikita Mirzani sudah kadung merembet kemana-mana. Bahkan, kini berhembus kencang tudingan baru yang menduga adanya dugaan pengkondisian antara pihak Dr. Reza dengan oknum aparat penegak hukum. Sebuah dugaan yang sampai dibawa oleh Nikita Mirzani ke hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat laporan pengaduan yang ia layangkan beberapa pekan lalu. Sontak saja, langkah tegas itu mendapatkan reaksi berbeda-beda dari masyarakat luas. Ada yang merasa laporan itu tidak berdasar, namun tak sedikit pula yang justru mendukung Nikita habis-habisan. Panasnya silang pendapat bahkan sampai melibatkan sederet advokat dan praktisi hukum yang membadikan pandangan mereka masing-masing tentang aduan Nikita ke KPK. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH, saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum
yang wajar, karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. KPK tentu terbuka setiap terhadap semua laporan ya dari masyarakat, ya. Tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Ya sah-sah saja. Dia bisa melaporkan ke KPK boleh, dia bisa melaporkan ke Bareskrim, misalnya di sana Tipikor boleh, atau mungkin ada sesuatu yang dia punya data, ya silakan saja. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan di kita ini yang tidak masuk akal sebenarnya. Di dalam persidangan, lalu kemudian besok dibuat laporan, dan laporan itu diterima oleh KPK, walaupun saya tahu KPK pasti akan terima di pengaduan, lalu kemudian nanti diverifikasi. Wah, ini bagi saya ini langkah yang tepat sekali yang diambil oleh Nikita Mirzani. Padahal beberapa waktu lalu saya sudah mendesak Kapolri maupun Kejaksaan Agung untuk merespon rekaman yang beredar luas di masyarakat, karena rekaman itu benar-benar sangat memojokkan pihak penegak hukum, memojokkan kepolisian, memojokkan kejaksaan, memojokkan kehakiman, hakim dalam hal ini. Ya, di mana dalam rekaman itu seperti sudah mengunci para jenderal dan sebagainya. Ini yang terganggu sebenarnya pihak kepolisian. Nah, laporan Nikita Mirzani ini adalah momentum tepat bagi pihak penegak hukum untuk mencari kebenaran di dalam rekaman ini. Karena kalau didiamkan begitu saja, masyarakat itu semakin percaya bahwa kasus ini sudah diselesaikan secara ke dalam, bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah diintervensi. Kalau pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri tidak mengatensi masalah ini semakin semakin menambah keyakinan publik bahwa kasus ini memang ternyata kasus pesanan. Itu bahaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.